Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di depan semua tamu undangan, seorang calon pengantin wanita berdiri dengan air mata yang nyaris pecah. Di tangannya tergenggam segepok uang. Lalu dengan penuh amarah ia menamparkannya di meja, tepat di hadapan calon ibu mertuanya yang baru saja menghina ibunya miskin. Suasana sontak hening. Seluruh ruangan gemetar oleh kejadian itu. Apakah pernikahan ini akan tetap berlangsung? Atau justru berakhir dalam kehancuran? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana? Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu udara masih basah oleh sisa hujan semalam. Rani berdiri di depan cermin kecil yang dipaku di dinding kamarnya. Rambutnya disanggul sederhana, riasannya tipis, seolah takut menutupi wajah yang sejak semalam dibasuh air mata. Di kasur, kebaya hijau tua peninggalan almarhum nenek sudah disetrika rapi. Kainnya memang tidak baru, tetapi halus dan wangi karena dicuci berkali-kali oleh tangan ibunya. Di meja kecil ada kotak kue yang mereka beli dari tetangga yang pandai membuat bolu. Ibu Rani menata kue itu dengan hati-hati. Satu persatu seolah setiap potong adalah doa yang ingin disampaikan tanpa suara. Ibu kira kerahnya cukup rapi, ucap ibunya sambil merapikan bros di dada Rani. Suaranya lembut, tapi ada getar halus yang tidak bisa disembunyikan. Kita datang untuk bersilaturahmi, bukan untuk bersaing. Rani mengangguk. Ia menarik napas panjang. Hari ini adalah kali pertama keluarganya bertemu keluarga Adi untuk membicarakan rencana pernikahan. Di layar ponsel, pesan dari Adi baru saja masuk. Katanya ia menunggu di depan gang dengan mobil pinjaman pamannya. Rani tersenyum kecil. Teringat bagaimana Adi selalu berupaya menyeimbangkan dua dunianya. Dunia yang mewah dan bersuara tinggi, dan dunia Rani yang pelan namun hangat. Mereka berdua melangkah keluar rumah. Tetangga menyapa sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian mereka sudah duduk di mobil. Jalan menuju kompleks perumahan keluarga Adi mulus seperti roti yang baru keluar dari oven. Gerbang tinggi dengan kamera pengawas menyambut kedatangan mereka. Satpam membuka portal setelah Adi melambaikan tangan dan menyebut namanya. Rani melongo keluar jendela, memperhatikan deretan pohon yang dipangkas seragam, halaman rumput yang tidak menyisakan sehelai daun kering, dan fasad rumah yang mengilap. Dunia yang berbeda rasanya ketika tapak kaki belum menyentuh tanah orang. Rumah keluarga Adi berdiri dengan halaman luas, batu koralnya rapi, lampu-lampu kecil bertengger di sepanjang jalan setapak. Di teras, seorang perempuan dengan kebaya modern berdiri tegak. Ia menahan senyum yang tidak sampai ke mata. Dialah Ibu Adi. Di sampingnya, Ayah Adi berdiri dengan tangan di belakang, wajahnya kalem. Sementara seorang tante dengan kain selutut sibuk memotret pot bunga. "Silakan masuk," kata Ibu Adi. Suaranya dingin dan tipis. Pandangannya turun naik, menilai dari jilbab Rani, kebaya ibunya, sampai kotak kue yang disangga Bu Siti. Tidak perlu repot bawa macam-macam. Nanti takutnya tidak termakan. Bu Siti tersenyum. Senyum itu senyum orang yang terbiasa menelan yang pahit tanpa menunjukkan wajah muram. "Sedikit saja, Bu. Sekadar pelengkap pertemuan." Mereka duduk di ruang tamu yang luas. Dindingnya memajang foto-foto keluarga saat liburan di berbagai kota. Ada lukisan besar, warna-warnanya tajam, dan meja panjang yang mengilap. Seorang asisten rumah tangga datang menyuguhkan teh. Di atas nampan berkilau. Ibu Adi mempersilakan dengan gerak tangan ringan, lalu duduk dengan punggung tetap tegak. Adi menatap Rani sejenak, memberi isyarat yang berarti agar tetap tenang. Percakapan dimulai dengan basa-basi. Tanya kabar, tanya jalan macet, tanya kesibukan. Namun ada nada yang sulit diabaikan. Setiap kalimat Ibu Adi terasa seperti kain halus yang disisipkan jarum kecil. Ia memuji Rani karena sederhana, lalu menyelipkan catatan bahwa adat keluarga mereka biasanya menuntut acara yang terencana dan berkelas. Ia mengacungkan jempol pada kerja keras Bu Siti, lalu menambahkan bahwa dalam pernikahan, ada hal-hal yang sebaiknya tidak terlihat terlalu sederhana di mata tamu. "Bukan maksud saya neko-neko,"
ucap Ibu Adi sambil mengaduk teh yang sudah manis. Tamu kami biasanya memiliki ekspektasi. Keluarga besar suami saya cukup dikenal. Jadi kalau acara terlampau biasa, nanti bahan pembicaraan orang jadi kemana-mana. Kita harus menjaga wibawa. Rani menatap gelasnya. Busa kecil di permukaan teh pecah pelan dan menghilang. Kata wibawa berputar di kepala. Seolah konsep itu hanya bisa dibangun oleh kain mahal dan dekorasi yang menelan angka besar. Bu Siti masih tersenyum, tetapi jemarinya menggenggam ujung syal. Ia menunduk, hormat, lalu berkata pelan bahwa mereka akan berusaha mengikuti saran semampunya. Ayah Adi mencoba menetralkan suasana. Ia bertanya tentang dagangan Bu Siti, menanyakan dari mana bolu itu dibeli, memuji legitnya aroma kue. Nada suaranya ramah, tidak menggurui, dan Rani merasa sedikit lega. Adi mengambil satu potong bolu, mendekatkannya ke bibir Rani, seperti mengajak untuk makan agar ia tidak terlalu tegang. Rani menolak halus dan memilih meminum teh. Dalam helaan napas, ia mencium bau kayu manis bercampur sabun lantai yang wangi. Tante yang sejak tadi memotret pot bunga, mendekat dengan langkah cepat. "Kebaya kamu cantik, Rin," ucapnya. "Vintage begitu. Unik. Sekarang jarang ada yang berani pakai model lama. Yang penting percaya diri. Nanti kalau sudah sah, baju-bajumu bisa kita upgrade, supaya sesuai dengan lingkungan." Rani mengangguk. Di telinganya, kata upgrade seperti perintah diam yang menyiratkan bahwa dirinya, apa adanya, belum cukup. Di mata tante itu, kebaya warisan bukan pelukan kenangan, melainkan hanya barang yang sudah waktunya diganti. Perbincangan berlanjut ke jadwal. Ibu Adi membuka buku catatan tipis. Di halaman yang wangi, sudah tercantum daftar vendor, daftar hotel, dan estimasi biaya. Ia menyebut nama perias, fotografer, dekorasi, semuanya berkelas menurut ukurannya. Ia menekankan bahwa mereka terbiasa dengan standar tertentu. Suara itu tenang, tidak meninggi, tetapi beratnya terasa sampai ke tulang. Seakan-akan seluruh biaya tidak lagi sekadar soal uang, melainkan tiket masuk ke lingkaran yang harus ditaklukkan. "Kami tentu tidak memaksakan," katanya. "Namun keluarga kami akan menanggung sebagian besar, asalkan seluruh konsep mengikuti rancangan yang sudah biasa kami pakai. Ini agar garis besar acara tertata. Tamu penting kami pun nyaman." Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Adi memandang ibunya, ingin bersuara, tetapi bibirnya tinggal bergerak tanpa bunyi. Rani menoleh pada ibunya. Di mata Bu Siti ada ketegangan yang tidak pernah Rani lihat saat ibunya menghadapi pelanggan paling cerewet sekalipun. Tangan Bu Siti menyentuh ujung rok, lalu menertibkan lipatan yang sebenarnya sudah rapi. "Insya Allah, kami berusaha," ucap Bu Siti. Suaranya tetap lembut. "Kami tidak ingin merepotkan pihak manapun." Ibu Adi tersenyum. Senyum itu tampak seperti garis halus yang dilukis dengan penggaris. Bukan merepotkan, hanya menyesuaikan, agar terlihat pantas. Kata pantas menggema. Rani merasakannya jatuh di antara gelas dan piring, lalu memantul dari dinding yang dingin. Ia menelan ludah. Di dadanya, sesuatu bergerak perlahan, seperti benih yang mulai pecah kulitnya. Di sela percakapan, Rani izin ke dapur untuk mencuci tangan. Seorang asisten menunjukkan arah. Dapur itu luas. Meja marmer memantulkan cahaya lampu. Saat Rani mengeringkan tangan dengan tisu, ia mendengar bisik-bisik dari pintu yang masih terbuka. Suara tante tadi, lirih namun jelas. Kebayanya usang, tapi memang anaknya cantik. Untung Adi mau. Bisa menaikkan derajat. Rani diam. Tisu di tangannya terasa kasar. Ia menutup mata sejenak, menstabilkan napas, lalu kembali ke ruang tamu dengan langkah yang diukur. Ibu Adi menyambutnya dengan tatapan yang tidak berubah. Adi berdiri, mempersilakan Rani duduk di sampingnya. Di meja, buku catatan sudah berganti halaman. Ibu Adi kini berbicara soal mahar dan seserahan. Ia menyebut daftar barang, menyelipkan keterangan bahwa semua harus layak untuk difoto dan layak untuk dibagikan. Layak untuk dilihat orang. "Rani,
Mama hanya ingin yang terbaik, kata Ibu Adi. Ini bukan tentang pamer. Ini tentang menjaga nama baik keluarga. Rani mengangguk. Bibirnya tertutup rapat. Nama baik keluarga bagi ibunya berarti tidak menyinggung tetangga, tidak menunda utang, tidak berbohong pada pelanggan. Nama baik keluarga bagi Ibu Adi berarti daftar harga dan standar gambar. Dua definisi berjalan berlawanan di kepala Rani. Keduanya sama-sama ingin tampak baik, tetapi jalannya tidak sama. Bu Siti mencondongkan badan sedikit. Kalau ada yang bisa kami bawa dari rumah, kami siapkan. Tidak banyak, tetapi semampunya. Tidak perlu memaksakan, balas Ibu Adi. Daripada memalukan, lebih baik serahkan pada kami. Kalimat itu mendarat pelan di atas meja marmer. Tidak ada suara keras. Tidak ada gelas yang pecah. Hanya sunyi yang memanjang. Rani menatap jemarinya sendiri, memperhatikan garis halus di punggung tangan yang mengingatkannya pada garis-garis kerja ibunya di pasar sejak subuh. Ia seperti melihat bayangan ibunya yang berdiri di depan pintu setiap pagi, menutup dagangan terakhir ketika langit menjadi ungu. Adi bergeser, menyentuh punggung tangan Rani, seperti berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rani merasakan hangatnya telapak tangan itu, sebuah kehangatan yang dulu selalu menenangkan. Namun hari ini, hangat itu tidak sanggup menutup rasa dingin yang pelan-pelan menyusup dari lantai marmer ke tulang betisnya. Ketika pamit, Bu Siti menawarkan diri membawa cangkir ke dapur. Ibu Adi menahan dengan sopan yang kaku. Tidak usah, biarkan asisten kami. Tamu tidak perlu menyentuh pekerjaan seperti itu. Rani melihat wajah ibunya. Ada kilat kecil yang melintas lalu padam. Bukan tersinggung, melainkan rasa segan yang dipaksa menjadi canggung. Mereka berdiri. Salam terucap. Senyum-senyum ditukar. Semua tampak normal seperti foto keluarga yang mengilap. Namun ketika melangkah turun di anak tangga terakhir, Rani mendengar sekali lagi suara tante itu dari teras. Nanti kita atur supaya mereka tidak kelihatan pas-pasan. Langkah Rani terhenti sepersekian detik. Angin siang menyingkap ujung jilbabnya. Ia tidak menoleh. Ia tahu, jika menoleh, sesuatu di dalam dirinya akan retak. Di parkiran kecil, Adi membuka pintu mobil dan mempersilakan mereka masuk. Dalam perjalanan pulang, tidak banyak yang dibicarakan. Jalanan kembali menjadi garis panjang yang disapu matahari. Di kaca, wajah Rani terpantul bersama wajah ibunya. Dua perempuan yang tertawa ketika hidup sedang murah hati. Dua perempuan yang diam ketika kata-kata orang menjadi batu. Setiba di rumah, Bu Siti membuka kotak kue yang tersisa dan menaruhnya di piring. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Capek juga ya kalau tegang, ucapnya, mencoba ringan. Rani duduk di samping ibunya. Ia meraih jemari itu, mengusap kulit yang mulai mengeriput karena sering terkena sabun cuci. Tak ada tangis yang tumpah. Yang ada hanyalah tekad yang perlahan mengeras. Tekad untuk tidak membiarkan siapapun menyebut ibunya memalukan. Tekad untuk menjaga nama baik dengan definisi yang ia yakini. Malam turun pelan. Di luar jendela, suara motor berlalu dan lampu warung tetangga menyala kuning. Di dalam rumah, Rani menutup mata. Ia mengingat kalimat yang disimpan Ibu Adi di balik senyum. Kalimat yang menilai. Kalimat yang mengukur kepantasan orang. Kata-kata itu menempel di dadanya seperti sisa minyak di piring. Sulit dihapus meski digosok berulang. Sejak malam itu, Rani tahu ada sesuatu yang akan berubah dalam rencana yang selama ini ia bayangkan. Bukan perubahan kecil, melainkan perubahan yang menggeser arah. Kata-kata yang ia dengar di rumah keluarga Adi melekat kuat di kepalanya. Seperti noda di kain putih yang tidak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Di kamarnya yang remang, Rani duduk bersila di lantai dengan kepala tertunduk. Di atas kasur, ponselnya berkedip-kedip menandakan pesan masuk dari Adi. Ia sudah menulis ratusan kata. Semua berisi permintaan maaf dan janji akan memperbaiki keadaan. Namun hati Rani terasa teriris setiap kali ia mengingat wajah ibunya yang menunduk di ruang tamu mewah itu, berusaha menutupi rasa malu dengan senyum. Air matanya jatuh begitu saja. Ia memegang tangan ibunya yang kini tidur di ruang sebelah,
lelah setelah seharian bekerja dan menghadapi hinaan tanpa protes. Dalam hati, Rani bersumpah tidak akan membiarkan siapapun merendahkan perempuan yang telah membesarkannya dengan penuh kasih. Keesokan paginya, Bu Siti menyeduh teh di dapur kecil mereka. Wangi daun teh bercampur gula merah menguar, menenangkan. "Nak, jangan dipikirkan terlalu dalam. Ibu mereka begitu karena belum mengenal kita. Nanti kalau sudah sering bertemu, mungkin bisa berubah," ucapnya sambil tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada kerut halus di dahi yang tak bisa menipu Rani. "Ibu tidak pantas dihina begitu," kata Rani dengan suara serak. "Aku tidak terima, Bu." Bu Siti menepuk tangan anaknya. "Kalau kamu bahagia, ibu juga bahagia. Tidak perlu membalas hinaan dengan kebencian. Rezeki kita memang begini adanya, tapi kita tidak pernah mencuri. Itu sudah cukup." Rani terdiam. Kalimat itu indah, tapi luka yang ia rasakan tetap menyala, seperti bara kecil yang sewaktu-waktu bisa membakar habis. Hari-hari berikutnya terasa berat. Adi sering datang, membawa buah tangan, berusaha mencairkan suasana. Ia duduk di ruang tamu rumah sederhana itu, berbicara dengan Bu Siti yang tetap ramah. Namun setiap kali mata Rani dan Adi bertemu, ada jarak yang tak bisa dijembatani. Adi meminta Rani untuk bersabar, meyakinkan bahwa cintanya tulus, tapi Rani hanya bisa diam. Suatu sore, mereka duduk berdua di taman kecil dekat rumah. Suara anak-anak bermain bola di lapangan mengisi udara. Adi menatap Rani penuh harap. "Rani, tolong percaya sama aku. Aku janji, aku akan lindungi kamu dan ibumu. Mama memang keras, tapi dia akan berubah seiring waktu." Rani menoleh, menatap wajah Adi dengan mata yang berkaca-kaca. "Bagaimana aku bisa percaya, Di? Mama kamu sudah 2 kali merendahkan ibuku di depan orang banyak. Kau pikir aku bisa menikah sambil menelan malu setiap hari? Aku takut, Di. Aku takut pernikahan kita hanya akan menjadi beban buat ibuku." Adi menggenggam tangan Rani erat-erat. "Aku akan bicara lagi sama Mama. Aku akan yakinkan dia. Aku mohon jangan tinggalkan aku." Namun, di lubuk hati terdalam, Rani tahu ini bukan sekadar soal cinta. Ini soal harga diri, soal luka yang sudah membekas dan mungkin tidak akan hilang. Beberapa hari kemudian, Ibu Adi datang lagi, kali ini dengan alasan membicarakan persiapan lamaran resmi. Di ruang tamu kecil rumah Rani, suasana menjadi tegang. Ibu Adi duduk dengan wajah dingin, matanya menyapu seisi ruangan yang sederhana. "Begini saja, supaya tidak merepotkan keluarga kalian, semua biaya pesta akan kami tanggung. Tapi syaratnya, semua harus sesuai standar keluarga kami. Mulai dari undangan, dekorasi, hingga perias pengantin," katanya dengan nada yang terdengar sopan tapi penuh tekanan. Bu Siti menunduk, hanya mengangguk. Namun Rani yang duduk di sampingnya mengepalkan tangan. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, ibunya tidak ingin membuat keributan. Malam itu, Rani menangis lagi di kamarnya. Ia merasa terjebak. Di satu sisi, ia mencintai Adi dengan tulus. Di sisi lain, hatinya hancur karena ibunya dianggap rendah. Luka itu menempel semakin dalam, membuat setiap senyum yang ia coba bangun runtuh begitu saja. Hari-hari berlalu, undangan mulai dicetak, tanggal lamaran sudah ditetapkan. Namun semakin dekat ke hari itu, dada Rani semakin sesak. Ia merasa seperti berjalan menuju pelaminan dengan kaki yang dirantai. Bukan rantai cinta, melainkan rantai penghinaan yang menjerat harga diri keluarganya. Pada malam sebelum lamaran, Rani duduk di kamar dengan segepok uang tabungan di tangannya. Uang hasil kerja kerasnya bertahun-tahun sebagai karyawan di sebuah butik kecil. Ia menatap lembaran itu lama sekali. Uang itu bukan sekadar kertas, tapi bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukti bahwa meski sederhana, ia mampu menjaga dirinya dan ibunya tanpa harus dihinakan. "Bu, kalau besok mereka kembali menghina kita, aku tidak akan diam lagi," bisiknya pada ibunya yang sedang menyiapkan kain kebaya untuk dipakai besok. Bu Siti hanya menoleh, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca.
Jangan keras kepala. Nak, kita datang dengan niat baik. Jangan biarkan amarah merusak segalanya. Namun hati Rani sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan ibunya diinjak lagi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia siap menghadapi apapun. Malam itu, ia tidur dengan mata tetap basah, sementara di luar jendela, langit kelam tanpa bintang. Hanya ada bulan pucat yang seakan menjadi saksi bisu dari luka yang kini membakar hatinya. Dan keesokan paginya, hari yang ditunggu pun tiba, hari lamaran resmi yang seharusnya menjadi awal bahagia. Namun bagi Rani, hari ini terasa seperti ujian terakhir sebelum segalanya runtuh. Sejak subuh, rumah kecil mereka sudah dipenuhi aroma masakan sederhana. Bu Siti bangun lebih awal, menanak nasi kuning dan menyiapkan lauk seadanya. Tetangga dekat membantu, ada yang memotong cabai, ada yang merapikan piring. Semua tampak riuh, seolah hari itu adalah hari pesta besar. Tetapi di balik riuhan itu, hati Rani terus dihantui perasaan tidak tenang. Ia mengenakan kebaya biru muda, rambutnya disanggul sederhana, wajahnya dirias oleh teman dekatnya. Cantik, namun matanya sembab. Bu Siti berulang kali menyemangati putrinya. Hari ini kamu harus tersenyum, Nak. Jangan tunjukkan resahmu di depan orang. Sekitar pukul 10 pagi, iring-iringan mobil keluarga Adi masuk ke gang rumah. Anak-anak kecil berlarian menyaksikan deretan mobil yang berhenti di depan rumah sederhana itu. Keluarga besar Adi turun dengan pakaian seragam, tampak gagah dan rapi. Di tengah-tengah mereka, Ibu Adi berjalan dengan langkah tegap, kepalanya tegak tinggi, seperti ratu yang memasuki istana. Rani menyambut di teras bersama ibunya. Senyum yang dipaksakan merekah di wajahnya. Acara dimulai. Kata-kata pembuka dibacakan oleh wakil keluarga. Semua berjalan normal, hingga tibalah saat Ibu Adi angkat bicara. Ia duduk di kursi tamu, memegang mikrofon dengan suara lantang. Kami datang dengan niat baik. Namun izinkan saya bicara apa adanya. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua anak muda. Ini penyatuan dua keluarga dengan martabat yang berbeda. Maka saya berharap keluarga Rani bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai pernikahan anak saya jadi bahan omongan hanya karena pihak perempuan terlalu sederhana. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Rani dan ibunya. Bu Siti tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa malu. Insya Allah, kami akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Namun Ibu Adi tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan nada semakin menusuk. Saya jujur saja, waktu pertama kali melihat keluarga ini, saya sempat ragu. Tapi karena Adi keras kepala, kami terpaksa mengalah. Tapi tetap saja, saya tidak bisa terima kalau pesta nanti terlihat murah. Nama baik keluarga kami dipertaruhkan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Ada yang terkejut, ada yang saling pandang. Rani menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya menggenggam erat kain kebayanya. Semua kata yang ia tahan sejak pertemuan pertama kini berputar kembali, menyesakkan dada. Adi yang duduk di samping ibunya mencoba menghentikan. Mama, cukup. Jangan bicara begitu di depan semua orang. Namun Ibu Adi menepis. Kamu diam, Di. Kamu tidak mengerti. Mama hanya ingin yang terbaik. Dan di saat itulah, Rani tak sanggup lagi menahan. Ia berdiri, langkahnya gemetar, lalu mengambil tas kecil di samping kursi. Dari dalamnya ia mengeluarkan segepok uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun dari hasil kerjanya. Lembaran 100.000 yang sudah disusun rapi. Dengan mata berkaca-kaca, ia menaruh uang itu di meja. Suara tamparan kertas itu terdengar jelas. Semua orang terkejut. Ini, suara Rani bergetar, namun penuh keberanian. Ini hasil kerja keras saya, bukan belas kasihan siapapun. Jangan pernah hina ibu saya dengan kata miskin. Beliau jauh lebih kaya hati daripada siapapun yang hanya menilai orang dari harta. Ruangan terdiam membeku. Semua orang menatap Rani. Ada yang terperangah, ada yang kagum, ada pula yang menahan napas. Bu Siti berdiri dengan wajah pucat, berusaha menarik tangan putrinya agar duduk kembali.
namun Rani tetap tegak berdiri. Ibu Adi merah padam. Kurang ajar. Kamu berani melawan calon mertuamu dengan cara begini? Uang segitu apa artinya dibandingkan dengan harta keluarga kami? Rani menatap tajam. Uang segini adalah bukti bahwa kami tidak pernah meminta-minta. Kami hidup dengan keringat sendiri. Dan bagi saya, harga diri ibu saya tidak bisa ditukar dengan seluruh kekayaan yang kalian miliki. Adi terdiam. Matanya berair. Menatap tunangannya yang begitu tegar membela ibunya. Ia ingin meraih tangan Rani, tapi tubuhnya seakan membeku. Tamu-tamu mulai berbisik semakin keras. Beberapa saudara Adi mencoba menenangkan ibunya, namun suasana sudah terlanjur panas. Bu Siti menangis, menutupi wajahnya dengan jilbab. Ia berbisik lirih. "Nak, sudahlah." Namun Rani menggeleng. "Tidak, Bu. Cukup sekali kita diinjak. Tidak boleh lagi." Ketegangan itu menggantung di udara. Waktu seakan berhenti. Tidak ada musik, tidak ada tawa, hanya suara napas yang terdengar jelas. Semua orang menunggu. Apakah lamaran ini akan terus berjalan atau berakhir di tempat? Dan disinilah titik balik itu dimulai. Dalam diam, sesuatu yang rapuh dalam diri Rani akhirnya pecah, menjelma menjadi keberanian yang tak lagi bisa dibendung. Ia berdiri tegak, meski air matanya terus mengalir. Suasana ruang tamu yang penuh tamu keluarga besar Adi berubah mencekam. Semua orang menatap, menunggu keputusan berikutnya. Adi mencoba berdiri, ingin menenangkan suasana, tetapi langkah Rani lebih cepat. Ia menatap lurus ke arah calon mertuanya. Sorot matanya tajam, bukan lagi gadis pemalu yang selalu mengalah. "Saya mencintai Adi, tapi cinta itu tidak bisa menutup mata saya pada kenyataan. Sejak awal, saya dan ibu saya dihina hanya karena kami tidak sekaya keluarga kalian. Hari ini saya sadar, pernikahan yang akan saya jalani bukanlah jalan menuju kebahagiaan, tapi jalan menuju penghinaan berkepanjangan. Maka, dengan ini saya nyatakan, pernikahan ini batal." Semua orang terperangah. Kalimat itu bergema, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Bu Siti tersentak, tubuhnya bergetar. "Nak, jangan," bisiknya, berusaha menghentikan putrinya. Tapi Rani menggeleng, menggenggam tangan ibunya erat. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak sanggup melihat ibu terus dipermalukan. Aku memilih ibu, bukan pernikahan ini." Ibu Adi berdiri dengan wajah merah padam. "Berani sekali kamu mempermalukan keluarga kami di depan orang banyak. Kamu pikir dengan uang receh itu kamu bisa menandingi martabat kami?" Suaranya meninggi, penuh amarah. Namun Rani tidak gentar. "Martabat bukan diukur dari harta, Bu. Martabat diukur dari bagaimana kita menghargai orang lain. Dan hari ini, Ibu sudah membuktikan bahwa kekayaan tidak membuat hati menjadi lebih mulia." Ruangan kembali hening. Beberapa tamu dari pihak Adi menunduk, tak berani menatap. Ada yang mulai berbisik-bisik. Sebagian besar tak menyangka seorang gadis sederhana seperti Rani bisa seberani itu. Adi menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. "Rani, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Jangan batalkan pernikahan kita hanya karena Mama. Aku janji akan melindungimu. Aku akan berdiri di sisimu." Rani menoleh ke arah Adi. Suaranya bergetar namun tegas. "Aku tahu kau mencintaiku, Di. Tapi jika cinta berarti aku harus membiarkan ibuku terus diinjak, maka itu bukan cinta yang layak kupertahankan. Aku ingin hidup dengan harga diri, bukan dengan rasa malu." Air mata jatuh dari mata Adi. Ia mencoba mendekati Rani, namun langkahnya terhenti ketika ibunya menepuk meja keras-keras. "Cukup. Kalau kau tetap ingin bersama gadis ini, lupakan bahwa kau anak kami. Jangan harap mendapat restu keluarga." Suara itu menggema di ruangan. Adi membeku, hatinya tercabik di antara cinta dan kewajiban sebagai anak. Ia memandang Rani, lalu memandang ibunya. Kedua dunia itu tak lagi bisa disatukan. Rani menarik napas panjang, lalu menunduk hormat ke arah semua tamu. "Saya mohon maaf jika kata-kata saya menyakiti. Tapi keputusan saya sudah bulat.
Tidak ada pernikahan ini. Kami mundur. Bu Siti yang sejak tadi menahan tangis akhirnya pecah. Ia memeluk anaknya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Nak, apa kamu yakin?" Suaranya bergetar. Rani mengangguk pelan. "Lebih baik begini, Bu, daripada kita hidup dalam hinaan setiap hari." Tamu-tamu mulai berdiri. Suasana kacau. Ada yang mencoba menenangkan keluarga Adi. Ada yang mendekati Rani untuk memberi dukungan. Beberapa saudara Adi bahkan berbisik, mengakui dalam hati bahwa keberanian Rani patut dihargai. Adi akhirnya jatuh terduduk di kursi. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Ia tahu, ia baru saja kehilangan perempuan yang paling ia cintai. Tapi di balik itu, ia juga sadar bahwa ibunya tidak akan pernah berubah. Ibu Adi melangkah pergi dengan wajah angkuh, seolah tak peduli pada kegaduhan yang ditinggalkannya. Bagi dirinya, gengsi lebih penting daripada cinta anaknya. Rani menggandeng tangan ibunya, keluar dari rumah dengan kepala tegak. Di luar, udara panas siang menyambut. Namun di dada Rani ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Ia memang kehilangan seorang kekasih, tapi ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, harga diri ibunya. Di sepanjang jalan, orang-orang masih berbisik-bisik, membicarakan kejadian tadi. Ada yang kagum, ada yang mencibir. Namun Rani tidak peduli. Ia tahu, keputusannya mungkin akan menuai banyak komentar. Tapi ia yakin itu adalah jalan yang benar. Sesampainya di rumah, Bu Siti duduk lemas di kursi kayu. "Nak, ibu takut kamu menyesal nanti. Adi anak baik, meski ibunya keras. Apa kamu tidak sayang padanya?" Rani menggenggam tangan ibunya. "Aku sayang, Bu. Sangat sayang. Tapi aku lebih sayang pada ibu. Aku tidak bisa membiarkan orang merendahkan perempuan yang paling aku hormati." Bu Siti menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bangga. "Kamu anak yang kuat, Rani. Ibu bersyukur memiliki kamu." Malam itu, Rani duduk di teras rumah, menatap langit yang gelap. Hatinya sakit, perih, tapi juga lega. Ia tahu, jalan hidupnya baru saja berubah. Tidak ada lagi pelaminan, tidak ada lagi gaun pengantin. Tapi ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, hidup ini tidak akan ia jalani dengan menunduk. Ia akan berdiri tegak, meski harus berjalan sendirian. Dan dari malam itu, hidup Rani memasuki babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi gaun pengantin, tidak ada undangan yang dibagikan, tidak ada pesta yang pernah ia bayangkan. Yang tersisa hanyalah dirinya, ibunya, dan jalan panjang di depan mata. Meski hatinya remuk, ada api kecil yang justru menyala lebih terang, tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tanpa harus ditopang gengsi keluarga manapun. Beberapa hari setelah pembatalan lamaran itu, kabar pun menyebar cepat. Di warung kopi, di pasar, bahkan di musola, orang-orang berbisik. Ada yang mencibir, menyebut Rani terlalu berani melawan keluarga kaya. Ada pula yang diam-diam kagum, menyebutnya gadis tegar yang memilih harga diri daripada harta. Rani berjalan di antara semua tatapan itu dengan kepala tegak, meski setiap langkah terasa berat. Suatu sore, ia kembali ke butik tempat ia bekerja. Rekan-rekan kerjanya langsung menghambur, menanyakan kabar. Mereka sudah mendengar cerita yang beredar. Ada yang menepuk pundaknya dengan mata berkaca-kaca. Ada pula yang hanya menatap dengan campuran rasa kasihan dan hormat. Rani tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja," katanya, meski dalam hati ia masih bergulat dengan luka. Hari-hari kembali berjalan. Rani sibuk dengan pekerjaannya, mengukur kain, menjahit, dan melayani pelanggan. Namun setiap kali jarum menusuk kain, ia teringat kalimat pedas yang diucapkan Ibu Adi. Setiap kali ia menatap cermin butik, ia melihat bayangan ibunya yang tersenyum getir di ruang tamu mewah itu. Luka itu belum sembuh, tapi justru menjadi pendorong langkahnya. Sementara itu, Adi tidak tinggal diam. Ia beberapa kali datang ke rumah Rani, mengetuk pintu dengan wajah letih. Tapi Rani memilih tidak menemui. Bu Siti yang membukakan pintu selalu berkata lembut,
Maaf, Nak, Rani belum siap. Adi pulang dengan bahu tertunduk. Langkahnya berat. Ia tahu, kali ini luka yang ditorehkan ibunya terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Suatu malam, Rani duduk bersama ibunya di teras rumah. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Bu Siti menatap anaknya, lalu berkata, "Nak, hidup memang penuh cobaan. Kadang kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, tapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Jangan pernah merasa kalah. Ibu bangga padamu." Rani menunduk, menggenggam tangan ibunya erat. "Aku takut, Bu. Takut menua sendirian. Takut gagal membahagiakan ibu." Bu Siti menggeleng. Kebahagiaan ibu bukan dari pesta besar atau menantu kaya. Kebahagiaan ibu ada saat melihat anak ibu bisa berdiri tegak, tidak membiarkan dirinya diinjak. Kalimat itu menancap dalam hati Rani. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bekerja lebih keras, ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa ia bisa membuat ibunya tersenyum bangga tanpa harus menggadaikan harga diri. Waktu berjalan, satu demi satu pintu rezeki mulai terbuka. Rani yang pandai menjahit mulai menerima pesanan gaun pesta dari tetangga. Kabar keahliannya menyebar. Butik tempatnya bekerja bahkan memberi kepercayaan lebih padanya. Lambat laun, ia bisa menabung lagi. Uang demi uang ia sisihkan, bukan untuk pesta, tapi untuk masa depan yang ia bangun bersama ibunya. Sementara itu, kabar tentang keluarga Adi juga berhembus. Ada yang bilang Adi sering murung, ada yang mengatakan ia mulai jarang terlihat bersama ibunya. Namun Rani memilih untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Ia sudah memilih jalannya, dan jalan itu tidak lagi bersinggungan dengan keluarga yang pernah merendahkannya. Suatu hari, ketika Rani mengantarkan pesanan gaun ke rumah pelanggan, seorang ibu-ibu berbisik padanya, "Nak, aku salut denganmu. Tidak semua perempuan bisa setegar kamu. Kamu menolak harta demi membela ibumu. Percayalah, anak yang membela ibunya akan selalu dilindungi Tuhan." Rani tersenyum. Air matanya menetes diam-diam. Kata-kata itu terasa seperti obat penenang yang menyembuhkan luka di dadanya. Bulan demi bulan berlalu. Rani mulai membuka jasa menjahit di rumah. Bu Siti membantunya menata kain, menyiapkan teh untuk pelanggan, bahkan kadang ikut menjahit sederhana. Rumah kecil mereka yang dulu sepi kini ramai dengan suara mesin jahit dan tawa perempuan yang mencoba gaun. Di tengah kesibukan itu, Rani merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi gadis yang menunggu diselamatkan oleh pernikahan. Ia kini perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Malam-malam, ketika ia duduk di depan mesin jahit, ia sering teringat pada hari lamaran yang berakhir ricuh itu. Bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa lega. Karena jika hari itu ia memilih diam, mungkin kini ia hanya menjadi menantu yang setiap hari menelan hinaan. Tapi karena ia berani melawan, hari ini ia bisa bernapas dengan dada tegak. Suatu sore, Adi kembali datang. Namun kali ini, bukan dengan wajah memohon, melainkan dengan mata yang penuh kesedihan. Ia berdiri di depan rumah, menatap Rani lama sekali. "Aku kalah, Rani. Aku tidak bisa melawan ibuku. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Tapi aku mengerti kenapa kamu pergi. Kamu benar." Rani menatapnya dalam diam. Hatinya bergetar. Kenangan manis bersama Adi kembali berputar. Namun ia hanya bisa berkata pelan, "Terima kasih, Di. Jagalah dirimu. Tapi jalanku bukan lagi denganmu." Adi tersenyum pahit, lalu pergi. Punggungnya semakin menjauh, menyisakan bayangan terakhir yang kemudian lenyap di tikungan. Rani menutup pintu. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata perpisahan yang ia terima dengan lapang. Malam itu, Bu Siti memeluk anaknya. "Nak, kamu sudah melalui banyak hal. Ibu yakin, masa depanmu akan indah. Jangan takut berjalan sendirian, karena Tuhan selalu menyertaimu." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani tersenyum lebar. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ia sudah menemukan kekuatan yang sesungguhnya,
keberanian untuk memilih harga diri di atas segalanya. Sejak hari itu, langkahnya menjadi lebih mantap. Ia menatap masa depan dengan keyakinan baru. Bukan lagi sebagai gadis yang diselamatkan cinta,